berperilaku dan memperlakukan masjid. Masjid itu apa, Pak? Masjid itu dalam bahasa lain namanya Baitullah, rumahnya Allah. Rumahnya Allah. Mekah dalam hal ini Masjidil Haram yang ada Ka'bahnya, orang yang datang ke sana disebutnya duyufullah, tamunya Allah. Atau juga disebut duyufur rahman, tamunya Zat yang Maha Pengasih. Itu masjid. Kalau masjid di luar Mekah, apakah tetap disebut duyufullah atau duyufur rahman? Tetap disebut nggak? Oh, ragu ini. Tetap, karena ini juga adalah Baitullah. Yang baru datang dari Mekah ini ada satu orang, baru 3 hari yang lalu. Baru 3 hari yang lalu. Ada lagi yang para petugas yang baru datang juga dari melaksanakan tugas di sana. Yang tugas di sana tuh nggak tahu saya cerita masuk ke Masjidil Haram nggak? Kan ada juga, karena kalau yang sudah pernah tugas dilarang untuk melaksanakan ibadah haji, full harus memberikan pelayanan. Nggak boleh melaksanakan ibadah haji karena pelayanannya nanti terganggu. Orang yang masuk ke dalam masjid disebut duyufur rahman, tamunya Allah, tamunya yang Maha Pengasih, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah kita ini semua yang ada di dalam masjid ini termasuk dalam kategori tamunya Allah. Sekarang bagaimana akhlak tamu terhadap tuan rumah? Apa boleh sekarang dewek, semaunya sendiri? Enggak, ada etika bertamu, akhlak bertamu. Apalagi tuan rumahnya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Etika harus diperhatikan secara full. Ini rumahnya Allah atau Baitullah. Kita semua tamunya Allah. Kita suatu ketika datang ke rumahnya Ustadz Ishak, pakai celana pendek, terus atasnya nggak pakai baju. Kira-kira bagaimana? Sopan nggak? Ustadz Ishak paling berpikir, kapan orang ini mulai hilang akalnya? Itu baru kepada Ustadz Ishak, kepada manusia, kepada orang kita biasa aja dibutuhkan etika. Bahkan mohon maaf, kalau yang masih dinas, ngadep pimpinannya saja itu harus pakaian lengkap. Pakai di baju, pakaiannya, baju dinasnya, pangkatnya dilihat, semua sepatu dilihat, sepatu kotor enggak, baru ngadep. Hormat patah-patah ngadepnya. Itu kepada manusia. Kepada manusia. Kita sekarang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang memiliki segalanya, Zat yang kita ada dalam genggamannya. Gusti Allah remes kita udah, dunia ini nggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Bagaimana kita beretika masuk ke dalam masjid atau memperlakukan masjid ini? Pertama, luruskan niat. Dulu pernah kita membahas khusus bab niat, kuliah subuh, khusus bab niat, luruskan niat. Sebab bisa jadi ada di antara kita yang berangkat sholat subuh niatnya berbeda.
Ini jangan salah nanti. Sia-sia nanti kalau kita niatnya salah. Apalagi mohon maaf ini apalagi saya pengurus masjid ini begitu ada keputusan setelah sholat, setelah kuliah subuh dikasih sarapan. Itu mohon maaf, jangan dikira tidak ada kritik terhadap pengurus masjid. Datang kritiknya. Pak, kalau jamaah dikasih makan nanti berubah niatnya di sana mau makan katanya. Ada yang berpikir seperti itu. Saya kemudian menjawab, saya bilang mendatangkan jamaah untuk datang ke masjid atau mendorong jamaah untuk datang ke masjid itu adalah tugas pengurus dan tugas jamaah yang lainnya bisa jadi. Tapi menilai jamaah ikhlas atau tidak itu urusannya Gusti Allah. Sebab kita tidak disuruh untuk menilai hatinya seseorang. Gak bisa Pak Haji Sidik ikhlas atau enggak ke sini. Enggak bisa, kita enggak tahu. Atau jangan-jangan dia datang ke masjid itu, saya kalau enggak datang ke masjid enggak ada yang nyalain AC-nya. Jangan-jangan dia berpikir begitu doang gitu. Makanya dia berangkatnya untuk nyalain AC. Setelah nyalain AC balik lagi. Ada seperti itu kan? Ini. Karena itu luruskan niat untuk apa? Melaksanakan kewajiban menuju ridho Allah Subhanahu. Ridho Allah yang kita kejar. Ridho Allah. Ikhlas. Betapa pentingnya ikhlas sampai kata Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Setiap amal tergantung niatnya. Kelihatannya mau sholat berjamaah, tapi dalam hatinya mau ngambil sendal yang bagus. Itu sudah salah. Gak dapat apa-apa datang ke masjidnya itu, malah dapat langkahnya itu dapat dosa. Luruskan niat untuk berjamaah menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Pada setiap sesuatu tergantung niatnya. Betapa banyak perbuatan itu seolah-olah perbuatan akhirat, tapi karena salah niat maka dia dinilai perbuatan dunia, tidak punya nilai apa-apa di hadapan Allah. Tapi betapa banyak perbuatan itu seolah-olah kelihatannya perbuatan duniawi, tapi karena niatnya benar, lurus, maka dia dinilai menjadi perbuatan akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu masuk ke masjid berdoa. Akhlaknya ada langkah-langkahnya masuk masjid. Allahumma ftahli abwabar rahmah, ya Allah bukakanlah untukku pintu rahmat dan pintu kebaikan dalam masjid. Orang kalau sudah niatnya sempurna dari rumah sempurna niatnya, itu digambarkan malaikat akan mengiringi kita, mengepakkan sayapnya, kemudian ngikuti kita. Dia akan menaungi. Selamat datang kepada jamaah Ustaz Uju beserta rombongannya. Ini adab di masjid seperti itu. Kalau musola itu Baitullah bukan? Baitullah. Musola juga adalah Baitullah. Sehingga orang yang masuk ke dalam musola itu duyufullah, tamunya Allah. Maka hati-hati masuk musola juga. Cuma musola doang. Hati-hati. Itu Baitullah, tempat sujud di situ. Masjidun itu asal dari kata sajadah, sujud. Masjidun, tempat sujud. Sujudnya kemana? Sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sekali lagi saya mengingatkan bersama-sama, termasuk saya. Jangan-jangan saya juga dari rumah niatnya, ya saya mau ketemu Ustaz Ishak gitu doang. Ketika ketemu Ustaz Ishak, sudah selesai ketemu, gak ada nilai apa-apa nanti. Jamaahnya gak bernilai, yang lainnya gak bernilai.
hanya punya mungkin nilainya nilai silaturahmi saja. Luruskan, mau berjamaah, mau taklim, lebih utama lagi mau taklim. So kalau sudah taklim, kita manintaha, kata Rasulullah, barang siapa yang bergerak dari rumahnya kemudian sampai kepada satu tempat orang alim, kemudian kumpul orang-orang soleh di situ, kita duduk di dalamnya, kita tidak mampu menangkap ilmu yang disampaikan di majelis itu, meskipun kita tidak mampu menangkap ilmu yang disampaikan di majelis itu karena faktor usia bisa jadi, atau karena faktor kita nggak membawa catatan, hanya simak saja, kita tidak mampu merekam. Begitu keluar dari masjid, lupa apa yang disampaikan, tetap akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan digambarkan dalam hadis Rasulullah 7 kemuliaan. Di antaranya al-muta'allimi. Kita akan dinyatakan, dicatat sebagai orang yang sedang menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu kalau meninggal dunia syahid. Syahid. Ini luruskan niat ketika kita datang ke masjid. Jangan salah niat. Jangan salah niat. Meskipun Sabtu akhir bulan, jangan salah niat. Luruskan niat. Ini kewajiban pengurus masjid mengingatkan. Melaksanakannya kewajiban jamaah sekalian melaksanakan. Yang kedua, berpakaian yang indah ketika hendak menuju masjid, berpakaian yang bagus, berpakaian yang layak. Itu dalam Al-Quran, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Pakailah pakaian zinatakum yang kita nyatakan paling indah, bukan pakaian asal-asalan. Inda kulli masjid, setiap kita mau berangkat ke masjid, pilih pakaiannya yang paling pantas, yang paling layak datang ke masjid. Karena ke masjid yang akan kita temui Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan siapa-siapa. Jangan pakaiannya seperti ini nih. Ada orang sholat, Masya Allah. Saya searching di Google, saya menemukan, menurut saya tidak pantas mau saya tayangkan di sini, nggak pantas. Karena kalimatnya itu, hidup ini tak seindah cocotnya Mario. Masya Allah. Ngapain orang tuh nulis-nulis begitu tuh? Pak Mario kan dulu kemarin kalau ngomong enak sekali itu di Metro TV itu. Sekarang nggak tahu berhenti. Rupanya dia banyak masalah hidupnya itu. Masalah terus hidup, sehingga kaosnya itu ditulis untuk sholat lagi. Nah bagaimana orang di belakangnya dengan kalimat-kalimat itu? Insyaallah masih ada di antara kita yang jamaah kita yang masih menggunakan hal begitu. Indomie. Itu ada orang haji di Mekah berangkat ke Ka'bah, ke Masjidil Haram, pakai kaos biasa. Pakai kaos, bawahnya pakai celana batik. Nggak pakai apa-apa, pakai kaos, celana batik, tulisannya Indomie. Masya Allah. Ketika ditegur, Allah aja nggak rewel, nggak apa. Iya, Allah nggak rewel, tapi sampean, saya bilang, yang tidak punya etika, yang tidak punya akhlak. Allah mah nggak rewel, Allah nggak rewel, hanya tinggal menilai doang. Ambil baju yang paling bagus, bila perlu wangian. Kalau di rumah nggak sempat pakai wangi, di sini disiapkan ya Ustaz. Mana pada habis itu? Habis ya. Beli lagi nanti kalau habis mau. Udah ikhlaskan aja, diambil ikhlas. Taruh lagi, nggak apa-apa, nggak bakal dijual, saya yakin nggak bakal untuk anak. Pasti untuk wewangian berangkat ke masjid lagi nanti wewangian. Itu.
lupa, habis dipakai seret masukin kantong, lupa. Karena kebiasaan di rumah kan begitu. Nggak apa-apa, ikhlaskan, jangan kemudian grundel. Kalau grundel nanti kita malah nggak dapat pahala apa-apa, udah biarin aja. Ini Masya Allah, pakai wewangian, datang ke sini. Itu adab ke masjid, etika atau akhlak ke masjid. Nah, ketika mau berangkat ke masjid, ini dalam ajaran ini digambarkan. Menghindari makanan yang tidak sedap. Mau lagi sholat, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, baunya pete, sereng. Tetangga kan terganggu. Oh, pete ini makanya ini. Hindari itu. Kalau mau ke masjid, gosok gigi, semprot bila perlu mulutnya, bau wangi. Begitu masuk ke masjid, orang semua merasa nyaman, nikmat. Yang akan kita temui sekali lagi Allah Subhanahu wa taala. Ini. Apa ini? Bawang, pete, jengkol. Kan man akala thauman aw basalan, kata Rasulullah, falyatazilna aw qala falyatazil masjidana wal yaqud fi baiti. Sapa sing wonge seneng mangan bawang putih, bawang merah, pete, jengkol, terus apa lagi? Nggak usah ke masjid, kata Rasulullah. Mendingan di rumah aja sana. Kalimatnya begitu, sahabat. Karena begitu sujud ketika mengucap subhana rabbiyal a'la bihamdi, kan keluar udaranya. Itu ke kanan kirinya jalan udara serem, apalagi udah selamat jalanin kipas. Sereng, aduh. Payatno ini bau. Ini ternyata jengkol. Hindari. Ini yang diajarkan. Berikutnya bersegera menuju rumah Allah. Untuk apa? Untuk sholat berjamaah. Itu nanti Pak, di akhirat itu ada orang yang mukanya bersinar, kelip-kelip bersinar mukanya itu. Begitu diparanin oleh malaikat, ternyata Payatno. Ditanya oleh malaikat, Payatno, kok bapak wajahnya bisa bersinar seperti itu, kayak bintang, kelip-kelip dan jauh bintang. Apa amalnya? Payatno menjawab, ketika azan berkumandang, Ustaz Slamet azan atau Pak Suparman azan, saya langsung ngambil air wudhu. Orang yang ngambil air wudhunya begitu ada suara azan, wajahnya nanti di akhirat kelip-kelip seperti bintang gumintang. Tapi ada lagi yang lebih terang, seperti rembulan. Loh, kok ini ada orang yang wajahnya lebih terang lagi? Diparanin dia. Pak Haji Sidik. Pak Sidik, kok wajahnya bisa terang begini? Iya, kata Pak Sidik. Saya sebelum azan sudah sholat, sudah wudhu. Sebelum azan dia sudah wudhu. Sebelum azan. Wajahnya lebih terang lagi seperti rembulan. Ternyata ada yang lebih terang lagi seperti matahari, sinarnya lebih terang lagi. Begitu dilihat, siapa ya jamaah? Oh, Pak Haji Sigit katanya. Pak Haji Sigit. Ditanya, Pak Sigit, apa amalnya?
saya dengar azan sudah dalam masjid. Begitu azan berkumandang sudah ada dalam masjid, sehingga lebih terang lagi. Ini makanya kata Rasulullah, bersegera menuju rumah Allah, segera, jangan dilambat-lambatin. Ini mohon maaf ini Pak, kadang-kadang saya justru yang sering terlambat. Masya Allah, tahu hadisnya mah terlambat sendiri. Bukan karena dilambat-lambatin, biasanya sudah kalau di depan laptop, istri ngomong aja nggak kedengaran gitu. Ngomong apa dia, kita lagi konsentrasi, sehingga suara adzan aja nggak kedengaran. Yang kedengaran suara adzan itu, saya konsentrasi. Masya Allah itu. Kadang-kadang diingatkan, itu sudah qomat kata saya. Iya. Kapan adzannya? Kapan adzannya? Akhirnya saya malah ditegur kan sama istri itu. Bersegera menuju rumah Allah. Kata Rasulullah, seandainya manusia itu mengetahui keutamaan shaf pertama, segera itu supaya dapat shaf pertama. Dan tidaklah mereka bisa mendapatinya kecuali dengan diundi. Ini baris, karena pengennya shaf pertama semua. Karena dia sudah tahu bagaimana shaf pertama. Karena terlalu banyak diundi, dia pasti kata Rasulullah akan mengikuti undian itu. Karena keutamaan misalnya. Dan seandainya mereka mengetahui bersegera menuju masjid, misalnya mereka akan berlomba-lomba datang ke masjid. Ini kasihan orang yang belum sempat datang ke masjid, apalagi sholat subuh, karena mereka belum tahu. Apalagi mereka yang sama sekali belum pernah datang ke masjid. Ini saya berulang-ulang ngomong, kita rencana mau masang spanduk. Jalan ke puncak sanggup berpuluh-puluh kilo, tapi jalan ke masjid hanya 50 meter, kok nggak sanggup. Dipasang spanduknya itu di situ. Ya kan kita kemana-mana ada. Sekarang itu perubahan zaman ini, mohon maaf ya, perubahan zaman. Rumah semakin besar, tapi keluarga semakin kecil. Dulu rumah itu kecil, tapi anaknya banyak orang. Sekarang rumahnya besar, anaknya cuma 2. Semakin kecil keluarganya, semakin kecil. Rumah sakit semakin banyak, semakin mewah, tapi orang sakit semakin melimpah. Tambah rumah sakit penuh lagi, tambah rumah sakit penuh, kan aneh itu. Aneh, ini kan seperti ini. Masjid dibangun mewah-mewah, jamaah semakin sedikit, malah hanya bisa dihitung. Ini perubahan. Orang sekarang menggunakan jamnya mewah, tapi nggak pernah tepat waktu. Pakai jam, HP-nya bagus, ada jamnya. Terus jam tangannya ada jamnya. Bahkan jam tangan itu langsung bisa macam-macam, tapi nggak pernah tepat waktu. Ini kan perubahan. Dulu Pak, zaman saya kecil nggak ada HP, nggak ada jam dan sebagainya. Nanti jam 9 ya kumpul di sini. Itu setengah 9 sudah datang semua, lengkap sudah. Ini undangan dari yayasan, undangan kumpul jam 13, jam 14 baru nongol. Masya Allah. Tapi di situ yayasan sana jamaah sana itu jamaah di Ini perubahan mental. Maka bersegera ke masjid supaya tetap terjaga keimanan, akidah dan akhlak kita. Berikutnya, berjalan menuju masjid dengan tenang dan sopan. Ini pernah ada sejarah, sahabat itu lari-lari sampai kedengaran Rasulullah berapa gerubuk gitu. Rasulullah sudah mulai sholatnya, di sana lari-lari. Maka Rasulullah menegur. Kata Rasulullah, "Masya'nukum?" Ada apa tadi itu ya? Waktu kita sholat, kata Rasulullah, karena pintunya kecil, orang masuk 2 orang, akhirnya grebek-grebek, berdesakan. Istajalna ila sholat ya Rasulullah, kami buru-buru mengejar sholatnya. Maka kata Rasulullah, fala taf'alu, jangan begitu.
Idza ataitum ila sholati fa'alaikum bisakinah. Kalau kamu mau berangkat sholat, tenanglah jiwamu, tenangkan dirimu, karena engkau akan menghadapi Allah. Supaya masuk ke dalam masjid tenang, etikanya dipakai etikanya, sehingga tidak nampak gerasa-gerusunya. Fama adraktum fasallu wa ma qatakum fa'atimmu. Apa yang kamu temukan dari imam itu, segera kamu lakukan itu. Apa yang dimaksudnya? Kalau imam lagi sujud, sudah lakukan takbir Allahu Akbar, langsung ikut sujud. Sekarang yang terjadi enggak, nunggu dulu. Begitu imamnya sudah bangun dari sujud, ditunggu lagi sujud yang kedua. Nunggu lagi imamnya saat berdiri. Ini bukan kategori akhlak jamaah ke masjid. Orang yang berjamaah ke masjid, kemudian begitu datang imam sedang apa, langsung kita takbir mengikuti imam itu. Hanya saja ini perlu dicatat dari sisi fikihnya. Ini kan akhlak. Dari sisi fikihnya, jangan sampai imam sudah bangun dari ruku, nih imam. Kita kemudian baru takbir ruku, ikut bangun, kemudian ikut sujud dengan imam, dan kemudian kita menghitung dapat 1 rakaat dengan imam. Itu nggak sah itu. Karena kita nggak ketemu dengan rukunya imam. Ini banyak di antara kita. Imam sudah sami'allahu liman hamidah, dia langsung ruku. Sudah sami'allah, sudah bangun, dia ruku. Yang paling kita banyak lihat nih, begitu takbir dia terlambat, Allahu Akbar. Baca Fatihah sempurna, dia kejar baca Fatihah sempurna. Imamnya akhirnya ruku, tapi dia masih terus membaca Fatihah. Begitu imam sami'allahu liman hamidah, dia baru ruku. Itu sudah ketinggalan 1 rakaat. Ketinggalan. Ini saya mengingatkan kewajiban saya. Kalau nanti masih ada yang seperti itu, udah urusannya kalau Gusti Allah. Jangan sampai. Loh Pak, itu kok ke masjid bawa anak kecil. Sekarang bagaimana? Lah ini ada anak kecil. Kemarin jadi perdebatan anak kecil itu. Itu pertama ada hadis Rasulullah tuh pernah sholatnya cepat sekali, cepat sholatnya. Ternyata karena Rasulullah mendengar ada anak-anak nangis di masjid itu. Rasul yakin orang tuanya lagi sholat berjamaah supaya cepat terlayani. Di waktu yang lain Rasulullah melaksanakan sujud sholat, sujudnya lama sekali. Ternyata begitu selesai sholat, salam kanan kiri, sahabat bertanya, ya Rasul, lama banget sujudnya. Emang dapat wahyu waktu itu? Enggak, kata Rasulullah. Terus kenapa? Ini cucu saya main-main di punggung saya, kata Rasulullah. Main-main di punggung, saya biarkan aja. Setelah dia turun, saya baru bangkit dari sujud. Pertama itu. Yang kedua, itu dalam kitab, apa kitabnya itu namanya? Muhibbah Dzil Fadl. Karangan saya dapat Syekh Mahfuz bin Abdullah At-Termosi dari Termas. Termas itu mana Termas itu? Orang Pacitan, ada orang Pacitan. Orang Pacitan ada nggak di sini? Ada nama kampung Termas ya, Pacitan itu. Ini Syekh Mahfuz ini ngarang kitab tentang tata cara sholat berjamaah versi Imam Syafi'i dengan berbagai permasalahannya, termasuk anak-anak. Di dalam kitab itu dijelaskan tidak boleh ada pengusiran anak-anak, tapi diatur sedemikian rupa. Dijelaskan
di kitab itu. Pertama, barisan itu adalah yang dewasa, orang dewasa, ini orang tua. Orang tua, saf yang pertama. Tapi dijelaskan, ketika ada anak yang lebih dahulu datang, kemudian dia sudah ada di depan dan anak itu tertib, maka jangan diusir. Ini penjelasan kita, jangan diusir. Lebih baik anak-anak memang disab setelah orang-orang dewasa itu lengkap, baris pertama lengkap, maka nyusun baris kedua lengkap, baru baris ketiga anak-anak. Dan ini tidak dijelaskan apakah tamyiz atau qabla tamyiz. Orang anak-anak yang mengerti tentang ngalor ngidul atau belum mengerti, itu tidak dijelaskan di situ, tapi diatur sedemikian rupa. Bagi anak-anak, ini penjelasannya dalam kitab itu, bagi anak-anak yang dia khawatir kalau jauh dari orang tuanya akan mengganggu, sebaiknya tempelkan dengan orang tuanya. Tempelkan dengan orang tuanya. Tapi bagi anak-anak yang memang dia lebih bagus lagi yang tamyiz, yang sudah faham atau yang sudah sekolah, yang sudah belajar, susun barisan yang rapi. Ini yang dijelaskan dalam kitab. Kita kadang problem dengan anak-anak. Ada yang mengatakan, nggak usahlah bawa anak-anak, ganggu. Tapi ada yang bilang, justru di situ indahnya ada anak-anak kita di sini. Ada yang bilang, ada yang merasa terganggu, ada yang justru anak-anak harus diarahkan dia datang ke masjid. Ini menyangkut persepsi perasaan kita masing-masing, perasaan kita. Karena itu, sebab bagaimanapun anak-anak harus kita arahkan, harus kita bina. Di beberapa masjid, saya pernah di daerah Tanah Abang, belakang gedung BNI itu, BNI yang di Duku Atas, ada masjid di situ. Masya Allah, ceramahnya saya tuh suaranya kalah dengan suara anak-anak. Ributnya bukan main. Yang begitu barangkali yang harus ditertibkan. Tapi ini di masjid yang dekat kita, yang seberang alun-alun, komplek apa namanya itu? Alun-alun itu, alun-alun Ibrahim, alun-alun sebelah sananya itu kan ada komplek. Nama jalannya itu Ekor Kuning, Ikan Koi, nama-nama itu. Saya pernah ngisi di situ, tertib sekali anak-anak, nggak ada suara keributan. Anak-anak tertib anak-anak itu. Alhamdulillah, di kita juga sekarang sudah mulai tertib. Alhamdulillah, zuhur, asar sudah mulai tertib. Artinya kehadiran anak-anak memang kadang-kadang itu secara psikologis pribadi kita ada yang merasa terganggu. Apalagi kalau kita mau sholat, anak-anak kemudian lewat di depan jalan, miyak itu apa ya? Kita itu kemudian dia mau masuk dalam barisan kita tuh dilewati itu. Kita kemudian merasa terganggu dengan kondisi seperti itu. Kita arahkan orang tuanya, orang tua yang bawa anak samping dia supaya duduk ikut sholat dengan dia. Ini bagaimana penertiban anak-anak. Bahkan kalau perlu, dulu tuh Pak Mansur, mana Pak Mansur? Lagi di Cirebon. Oh iya, lagi ada acara. Pak Mansur berencana mau saya kumpulin nanti anak-anak, ditempatkan khusus, habis itu dibagi permen, katanya, dibagi makanan apa, rencana seperti itu. Karena memang harus dikelola, dimanage yang baik supaya semua bisa terakomodir. Ini. Berikutnya, mendahulukan kaki kanan saat masuk masjid. Jangan asal aja ini.
Kaki kanan ketika masuk masjid, kaki kanan sambil berdoa. Batas masjidnya mana? Mana batas masjid Ustaz? Batas masjid itu pintu ini atau pintu gerbang sana? Atau pintu gerbang luar itu yang depan teras ya, gerbang teras. Masuk masjid, kaki kanan berdoa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ini supaya kita tertib di masjid. Berdoa. Atau juga Allahumma inni as'aluka min fadlik. Minta keutamaan darimu ya Allah. Jangan masuk masjid beladas bludus. Ini rumahnya Allah. Rumahnya Allah. Etika dijaga, akhlak dijaga. Apalagi pakaiannya celana pendek, keluyuran di depan masjid. Wah, malu itu. Mending kalau dengkulnya itu bersih. Dengkulnya banyak lagi anunya, sekrupnya itu. Bautnya, banyak bautnya. Dijaga. Apalagi sudah ada tulisan di depan itu oleh Pak Sartomo, sudah ditulis sesuaikan pakaianmu dengan di masjid ini, pakaian muslim yang sempurna. Tapi masih ada juga Pak Sartomo yang nganter anak untuk ngaji di sini, malah ibu-ibunya pakai celana pendek, nganternya itu pakai kaos aja. Ini orangnya gimana ya? Saya bilang, Masya Allah, nganter anaknya mau ngaji, pakai motor, turun anaknya, dia pakai kaos, pakai celana pendek yang nganter itu. Insya Allah, mudah-mudahan, saya hanya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan anaknya yang akan membawa dia untuk mengingatkan diri sempurna saya. Ini salah satu hal-hal yang saya lihat fenomena di lingkungan masjid. Lihat fenomena ini. Berdoa, masuk ke masjid berdoa. Jangan selaman selumun, supaya kita dapat kebaikan yang sangat banyak dalam masjid. Mengucapkan salam kepada orang-orang yang ada dalam masjid. Assalamualaikum. Ini ada riwayat ketika Rasulullah sedang sholat. Kemudian sholat sunnah ya, sedang sholat sunnah. Orang masuk ke masjid, Assalamualaikum. Banyak orang menerjemahkan, sahabat-sahabat menerjemahkan gerakan Rasulullah. Katanya Rasulullah memberi isyarat sebagai jawaban salam. Ini Bilal menjelaskan lain, kemudian sahabat Umar menjelaskan lain. Yang jelas Rasulullah memberi isyarat menjawab salam dari orang itu. Lebih bagus lagi kita yang ada di dalamnya menjawab Assalamualaikum, bila perlu salaman satu dengan yang lain, supaya mengakrabkan antar jamaah. Kita kenal, oh ini, oh dia. Tahu siapa yang datang untuk bersama-sama berjamaah. Tahu. Ini yang barangkali perlu kita perhatikan. Sebab kadang-kadang boro-boro mau ngucapin salam kita, ludus, doa enggak, salam apalagi, datang ke masjid, waktunya masih agak lama, berdiri aja di belakang, tidak juga sholat qobliyah. Nah ini untuk perhatian ini, sholat qobliyah. Kalau waktunya tinggal 1 menit katakannya, tinggal 1 menit, apa masih dikasih kesempatan untuk sholat qobliyah? Ini kan perlu kesepakatan jamaah ini, karena yang ngatur jam itu, yang ngatur itu siapa? Ustadz Slamet yang ngatur, yang memainkan itu. Sekian menit setelah azan, sekian menit setelah azan. Ini dikasih kesempatan. Mana Ustadz Slamet ini? Jangan gerundel lah nanti kalau ada yang udah terlambat sholat qobliyah, lama lagi sholatnya. Kan ada yang begitu. Itu muadzin yang di sana. Yang di sana terlambat. Yang demikian ini mestinya kita saling memaklumi ya. Kalau memang terlambat, mungkin saja kita sudah sholat sunnahnya di rumah. Gitu. Jangan dipaksakan, kemudian malah orang lain terganggu, kita juga sholatnya terburu-buru, akhirnya nggak khusyuk. Lakukan
Salat tahiyatul masjid. Kata Rasulullah, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Kalau ada di antara kalian masuk ke dalam masjid, maka jangan duduk sebelum sholat 2 rakaat. Itu bahkan ada riwayat ketika Rasulullah sedang khutbah Jumat. Rasulullah sedang khutbah, ada jamaah masuk, langsung duduk, ditanya oleh Rasulullah, "Bangun, sholat tahiyatul masjid belum?" "Sholat tahiyatul masjid." Sampai seperti itu. Loh Pak, kita ini sudah agak telat masuknya karena azan baru wudu, masuk ke masjid tinggal 2 menit, maka nggak sempat melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Sholatnya sholat qobliyah saja. Gimana tahiyatul masjidnya? Banyak ulama yang menilai itu sudah masuk dalam kategori tahiyatul masjid dan qobliyah. Lebih bagus lagi sebelum adzan sudah masuk masjid, sempat sholat tahiyatul masjid, lebih bagus lagi. Tahiyatul masjid 2 rakaat, qobliyah subuh 2 rakaat, lebih sempurna lagi. Ini. Berikutnya etikanya ini, tidak keluar masjid setelah adzan. Kalau sudah adzan, jangan kemudian keluyuran. Mantapkan duduknya, siap untuk melaksanakan sholat. Tidak berbicara batil di masjid, cerita tentang kejelekan orang lain, gak boleh. Masjid bukan tempat untuk menghibah. Jangan hibah. Sebaiknya di masjid kita bicaranya adalah bicara agama yang baik-baik saja. Jangan berbicara di masjid diiringi dengan kedongkolan kebencian, tapi diiringi dengan kasih sayang yang ada di masjid. Ini Quran yang mengajarkan kita. Bicara yang baik-baik, bicara yang thayyibah, tidak berteriak, meninggikan suara di masjid, manggil orang, "Woi, woi." Suara lembut dalam masjid, karena ini rumah Allah. Di rumah orang aja kita nggak boleh berteriak-teriak. Rumah Allah. Hati-hati, jangan menganggap masjid kemudian bangunan biasa. Ini rumah Allah. Tidak sibuk dengan urusan duniawi. Di masjid nggak boleh ada jual beli, nggak boleh ada perdagangan dalam masjid, nggak boleh. Ngomong saja nggak boleh. Kata Rasulullah, "Man takallama bi kalamid dunya fil masjid ahbatallahu amalahu 40 sana." Barang siapa yang di dalam masjid itu ngobrolnya tentang dunia, ngobrol dunia itu gimana? Gaji saya tinggal 2 juta. Terus ngobrol lagi, "Oh, gaji saya masih utuh." Dan ngobrol, "Oh, saya nggak tahu dapat tambahan ini." Manas-manasin orang, padahal enggak itu loh. Malah cerita dunia berlebihan. Kata Rasulullah, "Ahbatallahu amalahu 40 sana." Allah tidak menerima amalnya dia selama 40 tahun. Nah, coba. Ngobrol dunia. Ngobrolnya keikhlasan, ridho. Masya Allah, saya sangat ridho hidup ini. Kaki saya bengkak, alhamdulillah cuma kaki yang bengkak. Masih alhamdulillah, cuma kaki yang bengkak, masih bisa sholat. Ini Masya Allah, kaki bengkak difoto, thread dikirim ke grup, kaki saya bengkak. Lu ngapain terus kalau kakinya bengkak? Masya Allah. Bicara yang baik-baik di dalam masjid. Ini waktunya mengejar terus, meluruskan shaf dan memperhatikannya. Ingat nih, shaf. Sekarang apalagi sudah enak, sudah ada barisnya langsung shafnya itu. Jangan kemudian mundur ke belakang, yang di belakang
Bingung ini orang kok aduh kakinya nggak di tempatnya. Begitu dia mau sujud, nunggu kaki dia nungging, akhirnya baru dia sujud. Ini luruskan. Malah imam itu biasanya kalau di Mekah tuh ya tadilu luruskan. Istausu sawu sufufakum. Banyak kalimatnya itu. Ini karena kata Rasulullah begini, istawu fala takhlifu fatakhlifa qulubukum. Jangan bengkok, nanti bengkok juga hatimu. Luruskan, tengok kanan kiri. Malah imam nengok sempurna betul, sempurna belum, barisannya lengkap belum. Anehnya nih berkali-kali saya termasuk Ustaz Lisa, begitu kita nengok ada barisan yang kosong tuh nggak mau diisi-isi, tinggal satu itu. Sampai yang sampingnya itu sini pada diem ngambil barisan yang kedua. Lengkapi, tidak perlu kemudian ada orang yang berteriak atau nyuruh. Barisan pertama paling utama. Kalau orang rebutan barisan pertama. Luruskan, lurus. Lihat tumit, jangan lihat depan. Sebab kalau lihat depan berbeda-beda, kakinya itu ada yang panjang telapaknya itu. Tumitnya yang di belakang, kita lihat. Baris luruskan, injek di sini udah persis, kita sudah diatur lebih enak lagi. Tidak membuat barisan sholat di antara tiang-tiang ini. Kebetulan ada juga nih ya yang dikenal tiang ini. Ini menyangkut keutamaan, bukan kesahan. Keutamaan. Sebaiknya tidak tiang ini kalau mundur lagi tiang nggak kena. Kayak di ini nggak kena tiang. Ini menyangkut barisan. Keutamaan ya, etika, bukan sah dan tidaknya. Karena faktor kebutuhan tidak ada masalah atau kebutuhan. Masuk dalam masjid, sholat bersama jamaah di masjid dalam keadaan apapun. Ini yang tadi saya sampaikan. Kalau imam lagi sujud langsung sujud, imam rukuk langsung rukuk. Jangan nunggu. Tidak membatasi suatu tempat di masjid untuk dia pakai sendiri. Gak boleh booking. Kasih sejedah, orangnya masih di rumah. Pengen tempat di depan, masang sajadah, tapi orangnya mandi aja belum di rumah. Kan ada orang yang begitu. Ada. Gak boleh ini ternyata. Gak boleh. Enak aja. Maka kalau ada sajadah yang tidak ada orangnya, boleh dipinggirin, kita tempatin di situ. Boleh. Yang dipinggirin jangan marah, sampai datangnya terlambat. Booking saja ada. Siapa yang tukang booking di sini? Gak ada, alhamdulillah di sini. Orang-orangnya tertib semua kita itu, tertib. Ini. Nah, rasa kantuk yang harus diperhatikan. Ngantuk. Lebih-lebih kalau sholat, kalau dengar khutbah. Bukan ngantuk, tidur. Begitu qomat teriak langsung, masjid apa ini? Sholat Jumat nggak ada khotibnya, nggak ada khutbahnya. Masjid apa ya? Aliran apa? Mang sampean tuh tidur udah selesai khutbahnya. Tidur bangun teriak-teriak ya, marah-marah. Ini hati-hati dengan kantuk. Orang ngantuk nih. Itu dalam kitab dijelaskan. Kalau orangnya terlalu gemuk, ngantuk, maka dia akan keluar tuh anginnya. Terlalu kurus, ngantuk, keluar anginnya. Tapi orang yang sedang itu katanya bisa. Menurut penelitian ulama yang sudah meneliti, duduk itu nggak kentut ya, nggak keluar anginnya, sehingga nggak batal. Yang ngantuk, yang gemuk-gemuk hati-hati. Ngantuk sholat wudu dulu. Atau yang kurus banget.
Ini etika, menyangkut etika ya. Tidak mengganggu orang sholat dalam bentuk apapun. Ini anak-anak kadang-kadang main-main, dorong-dorongan. Dan ini yang diajarkan Rasulullah, jangan menutup mulut kalau lagi sholat. Kecuali kemarin zaman COVID. Zaman COVID nggak apa-apa. Kalau udah sholat ditutup ya nggak apa-apa kalau lagi sholat. Ini. Yang terakhir, memelihara masjid dari kotoran. Kalau ada kotoran ya ambil tolong. Jangan mengandalkan satu orang. Ada kotoran ambil, bawa. Kotoran sehingga kita merasakan nyaman bersama. Ini barangkali masih banyak yang perlu disampaikan tentang masjid, etika atau bagaimana kita memperlakukan masjid sehingga masjid nyaman bagi kita, bagi semuanya, bagi orang lain, dan mudah-mudahan kenyamanan itu yang akan mengantarkan kita untuk semakin khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin nikmat. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Basroni. Bagaimana teknisnya, siapa orangnya? Monggo, Pak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.